Bu, kamu tahu gak? Ada kucing kecebur got, terus ditolongin sama monyet. Kucingnya lari, monyetnya malah kecebur. Bu, jangan bercanda. Saya orang yang gak bisa nahan ketawa, Bu. Tolong jangan bikin saya malu, Bu. Bu, tadi kan aku sudah bilang jangan kayak gitu lagi. Kenapa ibu masih aja bercanda? Tahu nih Bu Suryani, jangan bercanda terus Bu. Kalau ibu bercanda terus, lebih baik gak usah ikut sholat tarawih. Pulang aja sana Bu, daripada di sini bikin orang jadi gak khusyuk sholatnya. Bu Kiran tuh kenapa sih Bu? Saya lihat-lihat dari tadi kok kayak kesel gitu. Dia lagi bulan puasa loh Bu. Jangan kesel-kesel Bu, nanti puasanya batal loh. Gimana saya nggak kesel Mbak? Semalam pas lagi terawih, Bu Suryani itu main-main terus Mbak. Semua orang jadi terganggu. Waduh, saya nggak tahu lagi Bu. Soalnya saya lagi nggak sholat. Emangnya main-main gimana Bu? Setiap kali sholat tarawih, Bu Suryani itu selalu bercanda. Dia bahkan ngebisikkan orang lain yang ada di sebelahnya. Sampai orang itu ketawa, orang lain kan jadi keganggu Bu. Orang yang seharusnya sholat ini malah pada ketawa. Emangnya nggak ada yang negur Bu? Banyak Mbak, bukan cuma 1 atau 2 orang. Hampir semua orang yang ada di masjid itu negur Bu Suryani. Tapi nggak ada satupun yang didengar. Makanya saya kesel banget Mbak. Ya ampun, Bu Suryani itu ya, kok bisa dia kayak gitu? Itu kan bikin orang terganggu. Sholat juga bukan untuk bercandaan. Gak baik itu, harus ada orang yang benar-benar negur dia secara tegas. Kayaknya nggak ada yang bisa negur dia deh Bu. Pak Ustadz aja udah turun tangan, nggak didengar apalagi kita. Emang harus dikasih ajab dulu baru nyadar. Iya Bu Kiran, saya harus ke rumahnya Bu RT. Saya masih ada urusan. Saya duluan ya Bu, mari Bu. Iya Mbak Koko, hati-hati ya. Permisi Bu, saya minta maaf atas kelakuan ibu saya Bu Kiran. Maaf kalau ibu saya sudah membuat sholat tarawih jadi tidak nyaman. Kamu jangan minta maaf kayak gitu Ina. Ini bukan salah kamu, ini salah ibu kamu. Saya mohon jangan minta maaf seperti ini ya. Saya merasa gak enak Bu, ibu saya udah banyak mengganggu orang. Saya sebenarnya malu sama tingkah ibu saya Bu. Saya tahu kamu pasti sulit punya ibu kayak Bu Suryani, tapi ini bukan salah kamu. Saya selalu bilang sama ibu saya jangan main-main kalau lagi tarawih, tapi dia nggak pernah dengerin saya Bu. Ibu saya malah bilang kalau saya ini anak durhaka karena menasehati dia. Pasti kamu capek dan sedih ya. Kalau ibu kamu memang gak bisa dikasih tahu, itu berarti kita hanya bisa berdoa supaya ibu kamu bisa taubat. Setiap hari saya berdoa supaya ibu nggak kayak gitu lagi, tapi kayaknya Allah belum ngabulin. Kamu yang sabar ya. Mungkin ibu kamu emang perlu waktu. Meskipun saya kesal sama ibu kamu, tapi di sisi lain juga saya kasihan sama ibu kamu. Kasihan kalau dia jadi banyak yang gak suka. Tapi kalau boleh tahu apa yang bikin ibu kamu jadi kayak gini? Saya nggak tahu Bu Kiran. Dulu ibu nggak kayak gitu. Saya juga udah coba tanya, tapi jawaban ibu cuman gitu doang. Ibu cuma bilang karena bosan. Padahal saya udah bilang kalau bos mending jangan sholat tarawih daripada harus mengganggu orang-orang yang lagi sholat. Bu Suryani, malam ini jangan bikin ulah lagi ya. Kasihan orang-orang yang mau khusyuk beribadah. Siapa yang bikin ulah sih Bu? Saya nggak pernah bikin ulah ya. Kamu kali yang bikin ulah. Jangan kayak gitu Bu. Tarawih itu hanya dikerjakan 1 bulan dalam setahun. Itu waktu yang paling ditunggu. Jadi harus serius, jangan bercanda. Kamu ganggu orang lain yang lagi tarawih, itu bikin orang lain keganggu. Ya suka-suka saya dong. Toh saya nggak bercanda sama kamu. Saya juga kalau bercanda pilih-pilih orang. Gak mungkin sama kamu. Bukan itu intinya Bu, orang lain juga pasti nggak nyaman Bu. Bukan cuma saya, ibu sudah tua, ingat umur Bu. Kalau ibu masih balita mungkin bisa kita maklumi, tapi kan ibu udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi saya mohon jangan bersikap seperti anak kecil Bu. Loh kok jadi kemana-mana sih? Kenapa jadi bahas umur? Kalau yang namanya bercanda gak lihat umur lah. Siapa aja boleh bercanda. Bukan itu poinnya Bu. Bu Suryani ini nggak paham sama apa yang saya bilang ya. Kenapa jadi itu yang ibu ambil? Ini soal ibu yang selalu bercanda kalau kita tarawih Bu, bukan soal bercanda gak pandang umur. Kok kamu malah marah sih sama saya? Ini masjid Bu, bukan tempat buat marah-marah. Maaf ibu-ibu, kita sebentar lagi mau sholat. Jangan bertengkar ya, malu dilihat sama yang lain. Kamu tahu nggak? Aku kemarin lihat anak kecil bawa tas yang lebih besar dari dia. Lucu banget ya. Bu Suryani, kita lagi sholat Bu. Jangan bikin saya ketawa. Kamu jangan ganggu saya Bu. Iya nanti aja deh. Tapi saya punya cerita lagi Bu. Mau denger gak? Jangan Bu. Kalau mau bercanda nanti aja kalau udah tarawih. Tolong jangan ganggu saya. Ya Tuhan Bu, saya nyesel banget udah berdiri di samping Bu Suryani. Dia itu ngajakin bercanda terus Bu. Sholat saya jadi gasah. Makanya saya nggak mau di samping Bu Suryani. Padahal tadi sudah saya bilang kan Bu, jangan bercanda. Tapi buktinya Bu Suryani gak mau dengar. Kita harus gimana ini Bu? Saya bener-bener keganggu banget Bu. Saya nggak mau, sholat saya gasah terus. Kita harus lakukan sesuatu Bu. Kita nggak bisa diam aja. Ini udah keterlaluan.
Coba aja Bu Maya yang negur, siapa tahu aja didengar. Kayaknya kita nggak bisa diem aja, Bu. Kalau Bu Suryani gak mau dengerin omongan saya, kita lapor aja ke Pak RT atau ke Pak RW. Sekalian ke Pak Lurah, Bu. Soalnya ini udah ganggu banget. Kita mau serius dalam ibadah aja, susah banget. Iya Bu, kalau gitu ayo kita kejar Bu Suryani. Kita omongin sekarang sebelum dia pulang. Iya, ayo Bu. Mau apa sih kalian itu? Mau bercanda sama saya? Aduh, maaf ya, saya udah mau pulang nih. Anak saya sendirian di rumah, jadi saya nggak bisa lama-lama. Bercandanya nanti aja ya, besok malam. Bu Suryani, kenapa kamu bersikap seolah-olah kamu gak salah apapun? Kamu tahu gak sih, apa yang kamu lakukan tadi itu salah? Salah? Emangnya saya salah apa? Saya nggak merasa salah apapun kok. Saya bikin Bu Maya sakit hati, enggak kan? Kamu emang gak bikin saya sakit hati, tapi kamu bikin saya jadi gak fokus buat sholat. Saya ingin sholat dengan tenang, Bu. Tapi Bu Suryani selalu ganggu saya. Tolonglah, Bu, jangan bercanda kalau lagi sholat. Aduh, Bu Maya, saya itu cuma bercanda aja kok dipermasalahin sih. Itu jelas jadi masalah Bu. Kamu bener-bener gak sadar sama apa yang sudah kamu lakukan. Saya udah bilang sebelum sholat raweh Bu, jangan bercanda. Sholat itu bukan candaan. Dosa besar loh Bu mainin sholat. Saya nggak pernah mainin sholat ya. Saya itu cuma bosan aja, Bu. Kalian kan tahu kalau sholat tarawih itu lama, rokaatnya banyak. Saya hanya ingin menghibur kok. Yang namanya sholat tarawih emang kayak gitu, Bu. Kalau gak mau banyak, sholat wajib aja. Gak usah ikut tarawih kalau niatnya cuma bercanda. Ingat Bu, jangan main-main sama sholat. Kalau Allah udah murka, kamu gak akan bisa selamat Bu. Mereka itu kenapa sih? Aku kan cuma menghibur. Hidup itu nggak harus diambil serius. Yang ada nanti stres. Saya tuh gak tahu apa yang ada di pikiran Bu Suryani. Dia itu kayak anak kecil. Masa setiap kali kita lagi sholat taraweh dia bercanda terus? Ketawanya Bu Suryani bahkan sampai kedengeran ke sapa anak laki-laki. Bener banget Pak Roma, istri saya pernah sholat di samping dia. Setiap saat dibisikin lelucon. Jadinya kan gak khusus sholatnya. Pak Roma kan tahu sendiri kalau istri saya gak bisa tahan tawa. Oh, jadi mereka ngomongin aku. Terkenal juga ya aku. Awas aja ya mereka. Bisa-bisanya aku diomongin kayak gitu. Lagi bulan puasa, gak baik loh gosipin orang. Laki-laki tapi mulutnya kok kayak perempuan sih. Kita bukan lagi gosip Bu, tapi sengaja biar kamu dengar. Kamu tahu gak kelakuan kamu itu bikin orang lain jadi gak nyaman? Iya Bu, tolonglah bersikap lebih dewasa. Jangan seperti anak kecil. Ibu seharusnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bercanda saat taraweh itu bukan perilaku yang baik Bu. Kenapa sih orang-orang tuh pada serius banget? Padahal kan saya cuma bosan aja. Biar gak sepi-sepi banget gitu sholatnya. Biar gak kerasa kalau sholatnya udah selesai. Tapi kan gak baik Bu mainin sholat kayak gitu. Ibadah bukan untuk main-main Bu. Kalau kamu mau main-main lebih baik tidak usah sholat. Apalagi gangguin orang. Orang kalau ke masjid itu sudah pasti ingin sholat dengan khusyuk. Kamu malah bercanda. Aduh, susah ya ngomong sama orang yang gak bisa diajak bercanda. Bercanda itu ada waktunya Bu. Gak bisa sembarangan. Masa waktu sholat dia pakai buat bercanda? Nyi, saya gak peduli. Astagfirullah, kenapa dia kayak gitu? Bener-bener bikin darah tinggi. Kalau kayak gitu terus semoga dapat azab deh. Astagfirullah, jangan ngomong kayak gitu Pak. Kita harus berdoa yang baik, jangan yang buruk. Kita doakan semoga dia taubat, bukan dapat azab. Yang habisnya saya kesel Pak sama dia. Hahaha, wah ini lucu banget. Ini bocah bisa aja ya ganggu orang lagi sholat. Mukenanya diikat gitu. Wah ini bisa jadi inspirasi buat jahilin ibu-ibu pas tarawih nanti. Bu, ibu lagi apa? Kok belum tidur? Ini urusan ibu, bukan urusan kamu. Mending kamu yang cepetan tidur. Aku belum mau tidur Bu. Ada hal yang mau aku omongin sama ibu. Ini tentang kebiasaan ibu. Bisa nggak ibu berhenti aja? Apa maksud kamu? Aku cuma gak mau ibu jadi bahan gunjingan orang-orang Bu. Selama ini kan ibu sudah gangguin orang yang lagi terawih. Ibu selalu ngajak bercanda. Padahal ibu kan tahu kalau itu gak baik. Terus urusannya sama kamu apa? Kamu masih kecil, gak usah ikut campur. Justru karena aku masih kecil. Apa ibu gak malu sama aku? Aku aja bisa diem ketika lagi sholat tarawih. Masa ibu gak bisa diem? Malu Bu. Maksud kamu apa Ina? Kamu ceramahin ibu. Kamu merasa kalau kamu itu lebih baik dari ibu. Kamu tahu nggak? Sekarang lagi ngomong sama siapa? Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu. Bukan gitu maksud aku Bu. Aku nggak ada niat buat ceramahin ibu. Maaf kalau ibu merasa kayak gitu. Aku nggak mau ibu dapet azab kalau ibu terus-terusan kayak gini. Cih, azab? Azab apa? Gak ada yang namanya azab. Ibu gak percaya sama kayak gitu. Lagi pula ibu cuma main-main aja kok. Justru itu yang gak baik Bu. Jangan main-main sama sholat. Nanti kalau Allah murka, aku harap ibu gak kayak gitu lagi sebelum semuanya terlambat. Bisa gak jangan ikut campur? Urus aja urusan kamu, ibadah kamu. Jangan urusin urusan ibu. Mau kena azab atau enggak, itu bukan urusan kamu. Sekarang kamu pergi. Ibu gak butuh kamu di sini. Aku harap ibu bisa berubah jadi lebih baik.
Bu, kamu tahu gak? Ada kucing kecebur got, terus ditolongin sama monyet. Kucingnya lari, monyetnya malah kecebur. Bu, jangan bercanda. Saya orang yang gak bisa nahan ketawa, Bu. Tolong jangan bikin saya malu, Bu. Bu, tadi kan aku sudah bilang jangan kayak gitu lagi. Kenapa ibu masih aja bercanda? Tahu nih Bu Suryani, jangan bercanda terus Bu. Kalau ibu bercanda terus lebih baik gak usah ikut sholat tarawih. Pulang aja sana Bu, daripada di sini bikin orang jadi gak khusyuk sholatnya. Kok Bu Kiran ngusir saya sih? Ini kan masjid, Bu, tempat orang beribadah. Setiap orang berhak untuk beribadah, Bu. Bu Kiran kalau ngelarang orang beribadah itu sama aja dosa. Saya nggak melarang kalau Bu Suryani beribadah dengan benar, bukan bercanda kayak gini Bu. Maaf Bu Suryani, kamu sudah keterlaluan. Sholat bukan untuk candaan Bu. Ibu bikin orang-orang jadi keganggu. Tahu nih, setan aja pasti insecure sama kelakuan Ibu Suryani. Maksud kamu apa, Bu? Kamu samain saya kayak setan? Jangan sembarangan ya, Bu. Kamu tuh yang kayak setan. Kerjaannya ngurusin hidup orang terus. Saya nggak pernah ngurusin hidup kamu ya Bu. Saya cuma merasa terganggu sama kelakuan kamu. Sudah, jangan bertengkar. Ini masjid, jangan bertengkar di sini. Dia duluan tuh Pak Ustadz, kerjanya cuma bercanda pas tarawih, melebihi setan godaannya. Heh, ngomong apa kamu? Cukup Bu, mending kita pulang. Pak Ustadz, maaf ya atas kegaduhan ini. Saya nggak ada maksud apapun. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Suryani, ini benar-benar sudah kelewatan. Ini nggak bisa dibiarin. Aku mohon Bu, jangan bercanda lagi. Sholat itu bukan untuk bercanda. Ada waktunya untuk bercanda Bu. Kamu ngatur ibu? Siapa kamu berani-beraninya ngatur ibu kayak gini? Kamu itu masih kecil, udah berani kamu kayak gini. Aku nggak akan kayak gini kalau bukan karena ibu. Bu yang bikin aku harus melakukan ini. Aku nggak bermaksud melawan ibu, tapi ibu udah kelewatan. Kamu yang keterlaluan, anak durhaka kamu. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gini sama ibu. Ya terus aku harus apa Bu? Aku harus apa buat ibu nggak ganggu orang yang lagi sholat tarawih lagi? Aku nggak mau ibu dapat ajab hanya karena kelakuan ibu ini. Azab lagi. Itu aja terus yang kamu bahas. Gak ada yang kamu bahas selain itu. Aku mengingatkan Bu, aku nggak mau ibu kenapa-napa Bu. Aku cuma punya ibu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku takut kehilangan ibu. Emang kamu pikir ibu mau kemana? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu pikir ibu bakalan pergi kayak ayah kamu? Bukan gitu maksud aku Bu. Terus apa maksud kamu? Semalam ini kamu banyak omong, Ina. Ibu muak sama kamu. Ya Allah, kapan ibu akan bertobat? Jangan kau kasih ajab ya Allah. Sadarkanlah dengan cara yang baik ya Allah. Bu Kiran, saya beli gulanya dong yang 10.000 aja. Jangan lama ya. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini gulanya Bu. Makasih, ini uangnya. Hentikan semuanya sebelum terlambat. Apa maksudnya? Nenek jangan main-main ya sama saya. Saya nggak ada waktu buat bercanda. Kamu akan kena azab Suryani. Azabmu akan lebih pedih dari yang kamu bayangkan. Sebaiknya kamu bertobat. Maksudnya apa sih, Nek? Jangan ngomong sembarangan. Saya nggak akan kena azab. So tau banget sih, dasar nenek tua. Azab itu nyata Suryani. Kamu tidak akan bisa lepas dari azab. Azab bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa kamu sadari. Hanya tobat yang bisa menghindarinya. Saya nggak percaya. Jangan menyepelekan azab Bu. Kalau udah kena nggak akan ada yang bisa nolong. Ini lagi satu. Kenapa ikut campur sih? Bu Kiran, kamu itu nggak ada habisnya ya. Aku udah jalan jauh, tapi kenapa aku nggak sampai-sampai? Padahal aku udah ambil jalan yang sama. Kenapa tiba-tiba ada petir sih? Duh, aku gimana ini? Tadi kan aku udah jalan lewat sini. Kok aku nggak nyampe-nyampe sih? Ini udah malam. Aku belum buka puasa. Aduh, pakai jatuh segala sih. Ini di mana? Kenapa aku terjebak di sini? Kamu terjebak di sini. Kenapa nenek bisa ada di sini? Tolong bantu saya, Nek. Saya mau pulang. Tadi aja kamu gak percaya sama saya. Terus kenapa kamu minta tolong ke saya? Kamu gak takut kalau saya bawa kamu ke jalan yang gak benar? Itu karena saya gak tahu harus apa lagi, Nek. Saya gak tahu jalan keluar dari sini. Saya cuma ingin pulang, Nek. Jadi kamu minta tolong biar saya bawa kamu pulang. Malas, cari jalan aja sendiri. Gimana caranya aku pulang kalau aku cuma muter-muter di sini? Ibu dari mana aja sih? Aku udah cari ibu kemana-mana. Kamu bisa diam gak? Ibu masih capek dan shock. Ibu habis kena musibah. Ya Allah, musibah apa Bu? Sudah ibu bilang, kamu diam aja. Gak ngerti bahasa manusia ya? Aku cuma khawatir sama ibu. Aku gak mau ibu kenapa-napa.
Ibu habis kena musibah. Tapi pas ibu pulang habis beli gula, gak tahu kenapa ibu gak bisa pulang. Ibu kayak muterin jalan. Astagfirullah, kok bisa bu? Tapi ibu nggak apa-apa kan? Mana ibu tahu, orang ibu tiba-tiba kayak gitu. Sekarang ibu capek banget. Untungnya bisa pulang. Kalau enggak bisa-bisa kejebak di sana. Alhamdulillah kalau ibu bisa pulang. Aku khawatir banget bu. Bu, mungkin ini peringatan buat ibu. Peringatan gimana? Jangan asal ngomong. Peringatan buat apa yang sudah ibu lakukan selama ini. Ibu selalu bercanda kalau lagi sholat tarawih. Mungkin itu pertanda kalau ibu dapat peringatan dari Allah. Ibu harus berhenti ya bu. Aku takut ibu kenapa-napa. Gak usah so tahu. Seharusnya kamu itu bersyukur karena ibu udah pulang dengan sehat. Bukannya malah ngomong kayak gitu. Ibu nggak sadar juga. Kok aku jadi takut ya? Bu, tahu nggak? Ada penjual cilok yang jatuh ke kali. Jangan bercanda bu. Serius sholatnya. Astagfirullah bu, kenapa ibu jadi begini? Ibu kenapa bu? Ya Allah, kamu kenapa Bu Suryani? Kenapa bisa jadi begini? Ibu, kenapa ibu jadi kayak gini? Kamu yang sabar ya Ina, ini pelatih aja buat ibu kamu. Astagfirullah, kenapa ini? Kenapa Bu Suryani jadi patung batu begini? Ibu, kenapa ibu jadi kayak gini? Aku nggak mau kehilangan ibu. Aku sudah bilang jangan bercanda saat tarawih, tapi ibu nggak pernah mau dengerin aku. Ini sudah takdir, kita tidak bisa berbuat apapun lagi. Bu Suryani sudah mendapatkan azabnya. Saya nggak nyangka Bu Suryani akan mendapatkan azab secepat ini. Kita bawa patung batu Bu Suryani ini keluar ya. Sholat harus tetap dilanjutkan. Ibu, kenapa ibu jadi begini? Kapan aku yang belum bisa menjadi anak yang baik ya Bu? Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita mempermainkan sholat. Sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi sama Bu Suryani. Ini simbol pengingat bagi kita. Iya Pak Ustadz, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita mempermainkan sholat. Di bulan suci ini seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sekarang ibu sudah menerima hukumannya. Kamu yang sabar ya Ina. Ini memang sudah menjadi hukuman buat ibu kamu. Kamu jangan sedih ya. Kamu bisa tinggal sama saya. Kali kamu merasa sendirian, saya akan sangat senang kalau kamu mau tinggal sama saya. Jangan sungkan ya Ina. Terima kasih Bu Kiran.